Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang materi kita pada pertemuan yang ketiga ya. Nah, jadi hari ini Miss akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2006 yang menjelaskan tentang kewarganegaraan. Nah, jadi orang yang menjadi WNI. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat ketentuan menurut pasal Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, siapa saja orang yang berhak mendapat kewarganegaraan Indonesia. Nah, yang pertama itu anak Miss bisa lihat di sini. Oke, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Oke. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. Nah, ini adalah perkawinan antara beda negara ya, atau beda kewarganegaraan. Bisa saja misalnya contoh ibunya adalah seorang warga negara Indonesia dan ayahnya warga negara Malaysia, atau sebaliknya, ayahnya warga negara Malaysia dan ibunya warga negara Indonesia. Oke. Selanjutnya yang nomor 4, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah itu memang tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Nah, jadi ketika anak tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan dari negara sang ayah, dia berhak mendapat kewarganegaraan dari sang ibu. Nah, maka dengan sebaliknya seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah ibu WNI secara langsung menjadi WNI. Nah, ini adalah satu contoh keluarga kecil dari Presiden Joko Widodo. Nah, jadi ini yang perempuan ini bernama Kahiyang Ayu, yang kedua ini bernama Bobi Nasution. Nah, jadi Bobi Nasution ini memang asli orang Indonesia dan Kahiyang Ayu juga. Nah, jadi Bobi Nasution ini dia suku Batak dan Kahiyang Ayu ini adalah suku Jawa. Nah, jadi anaknya sah mutlak menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena syarat ketentuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 sudah menjelaskan bahwasanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI, nah itu mutlak menjadi anaknya adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya anak-anak Miss bisa lihat yang nomor 5. Oke. Syarat ketentuan menurut undang-undang ini adalah yang nomor 5 ini adalah anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, perkawinan yang sah dan ayahnya itu adalah seorang warga negara Indonesia. Selanjutnya nomor 6, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Selanjutnya nomor 7, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ya dari ibu WNA yang diakui oleh seseorang WNI. Sebaliknya. Nah, jadi anaknya itu dapat pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Nomor 8 yaitu anak yang lahir di wilayah NKRI yang pada waktu lahirnya tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya. Ya, anak Miss bisa memberikan contoh lah ini ya. Selanjutnya nomor 9 ini adalah anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah ibunya tidak diketahui. Oke, selanjutnya nomor 10 ini yaitu anak yang lahir di wilayah NKRI apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi anak itu mutlak menjadi warga negara Indonesia. Nomor 11 ini adalah anak yang dilahirkan di luar wilayah NKRI dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, jadi anak itu bisa memilih dia mau kewarganegaraan mana, kewarganegaraan tempat ia lahir, apakah dari kewarganegaraan ayah ibunya. Oke. Selanjutnya nomor 12, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, jadi anak-anak Miss, selanjutnya ada pengecualian dari undang-undang tersebut. Nah, jadi selain itu yang diakui pula sebagai WNI itu ada 4. Nah, yang pertama ini anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah.
Oke. Dia belum berusia 18 tahun dan belum kawin, jadi dia diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Oke. Nomor 2, anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak warga negara asing berdasarkan memang penempatan pengadilan. Jadi selanjutnya yang nomor 3 ini contohnya adalah anak yang belum berusia 18 tahun, nah atau belum kawin lah ya, berada dan tempat tinggal di wilayah RI yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ini adalah anak warga negara asing. Dia belum berusia 5 tahun ya, tapi dia diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Nah, jadi dia juga berhak mendapatkan warga negara Indonesia. Jadi di samping yang kita bahas tadi memperoleh status kewarganegaraan seperti yang telah kita sebutkan tadi ada 4, ada 12. Jadi dimungkinkan memperoleh kewarganegaraan NKRI melalui proses kewarganegaraan. Jadi warga negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dan telah tinggal di wilayah NKRI sedikitnya 5 tahun berturut-turut dan 10 tahun tidak berturut-turut ya. Nah, jadi mereka dapat menyampaikan pernyataan sebagai warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, itu ada prosedurnya, Nak. Nah, jadi asalkan dia? Asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan gandanya. Jadi Indonesia ini tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Jadi dia harus memilih. Nah, dalam arti dia harus memilih dia tetap warga negara asalnya atau dia berpindah kewarganegaraan. Jadi berbeda dari undang-undang kewarganegaraan terdahulu. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini kita membahas memperolehkan kewarganegaraan secara terbatas. Nah, jadi yaitu anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Jadi pengaturan lebih lanjut itu mengenai hal itu memang dicantumkan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 seperti itu ya. Nah, di situ adalah isi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Ada 12 dan ada pengecualiannya untuk anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Nah, jadi dia berhak untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Tapi ketika dia sudah 18 tahun dan sudah kawin, dia harus memilih dia mau kewarganegaraan mana. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa sih Miss ada orang yang bisa hilang kewarganegaraannya. Nah, jadi kita akan membahas itu, oke? Nah, kenapa warga negara Indonesia itu bisa hilang kewarganegaraannya? Itu ada sebabnya. Oke, ada kesalahannya. Nah, jadi kesalahannya itu mungkin sangat fatal ya. Jadi anak Miss bisa simak penjelasan dari Miss. Jadi orang hilang kewarganegaraannya itu ada 12, yaitu yang pertama ini adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Ini dalam arti warga negara Indonesia ini memang dia mau berpindah kewarganegaraan memang dari kemauannya sendiri. Nah, jadi dia hilang kewarganegaraan Indonesia. Misalnya contoh dia mau warga negara Malaysia ya, sudah dia warga negara Malaysia saja, berarti dia tidak warga negara Indonesia. Selanjutnya tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan itu. Nah, jadi dia menerima dan tidak menolak pemberian kewarganegaraan dari negara asing. Nah, jadi ketika dia sudah menerima, berarti dia tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi hilang kewarganegaraannya. Selanjutnya yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonan sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dia bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang kewarganegaraan, NKRI-nya telah menjadi tanpa kewarganegaraan. Nah, seperti itu. Jadi dia memang mengusulkan kepada pejabat negara bahwa dia memang ingin berpindah kewarganegaraan. Oke, yang keempat ini adalah kesalahan fatal, yaitu dia masuk di dinas tentara negara lain tapi tanpa izin presiden. Nah, itu juga bisa hilang kewarganegaraannya, Nak. Oke, selanjutnya nomor 5, secara sukarela masuk dalam dinas ini tentunya misalnya contoh menjadi pejabat atau pegawai negeri dari negara lain. Nah, setelah dia menjadi pejabat atau pegawai negeri di negara lain, dia sudah hilang kewarganegaraannya.
Oke, nomor 6 yaitu secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara lain. Nomor 7, turut serta dalam pemilu atau pemilihan ya. Jadi pemilihan itu memang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Jadi warga negara Indonesia itu ikut dalam pemilihan, misalnya contoh pemilihan presiden, bahwa dia sudah tahu dia warga negara Indonesia tapi dia ikut. Nah, itu prosedurnya bagaimana? Nah, kalau dia sudah melakukan hal seperti itu, dia bisa hilang kewarganegaraannya. Nomor 18, dia mempunyai paspor atau identitas ganda. Nah, jadi misalnya contoh Ani ini dia warga negara Malaysia, tapi dia sudah pindah warga negara Indonesia. Tapi Ani ini ternyata dia mempunyai paspor ganda, dia mempunyai paspor Malaysia dan juga paspor Indonesia. Nah, jadi ini bisa dihilang kewarganegaraannya. Kenapa? Karena negara kita ini memang tidak menerima kewarganegaraan ganda terkecuali dia di bawah umur 18 tahun dan belum menikah, dan ketika dia dihadapi dua pilihan, dia bisa memilih warganegaraan mana. Itu ada pengecualiannya. Oke, selanjutnya anak-anak Miss, kita akan membahas tentang yang C itu adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi negara kita ini bisa merdeka seperti ini karena bantuan atau pertolongan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak ridho, kita tidak akan merdeka. Oke, pertama karena ada atas berkat rahmat Tuhan, atas bantuan Tuhan, lalu atas usaha gigih para pejuang kemerdekaan. Nah, barulah kita bisa merdeka. Kamu bayangkan 350 lebih tahun negara Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang selama 3,5 tahun. Di situ banyak penyiksaan, penindasan, kekerasan, diskriminasi yang dihadapi oleh negara kita, yang dihadapi oleh para pejuang, masyarakat kita terdahulu. Nah, jadi kemerdekaan kita ini adalah salah satu berkat rahmat Tuhan. Nah, makanya Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu wujud rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah menganugerahkan, memberikan hadiah terbaik untuk negara kita, yaitu adalah salah satu kemerdekaan. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan tidak ridho, kita tidak merdeka sampai sekarang. Anak-anak Miss belum tentu bisa sekolah, bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman dan lain sebagainya. Oke, jadi kita akan membahas nih yang C. Yang C ini adalah kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak Miss, jadi pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu memang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal-pasal. Itu ada di alinea ketiga, oke? Nah, anak Miss bisa baca sendiri ya di situ. Lalu ada juga dalam pasal 28E Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada juga di pasal 29 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi ini adalah Gus Dur. Gus Dur ini adalah salah satu tokoh pejuang pejuang Indonesia juga. Beliau ini adalah tokoh negara yang sangat berperan dalam pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, jadi Gus Dur ini dinilai memiliki semangat, visi dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagamaan dan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa sih ada keagamaan di negara kita, supaya apa ya, kita harus saling toleransi. Nah, jadi dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 ini memang memerlukan pola hidup masyarakat yang dilandasi keimanan. Nah, jadi dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 ini kita bisa hidup saling toleransi, saling menghargai satu sama lain, antara perbedaan agama, tidak ada perselisihan dan lain sebagainya. Lalu ada kerukunan beragama. Oke, kerukunan beragama itulah wujud dari saling toleransi, dan kita harus Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda kita tetap satu. Nah, selanjutnya
sikap yang harus kita kembangkan nih dalam kehidupan bernegara apa saja sih? Yang pertama yaitu adalah memahami ajaran yang dianutnya. Oke, negara Indonesia mengakui berbagai agama, yaitu salah satunya adalah agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, ada Hindu. Nah, jadi di dalam kepercayaan kita, dalam agama-agama kita itu memang mengajarkan tentang kebaikan di dalam dunia maupun di akhirat. Nah, jadi kita harus mengamalkan ajaran yang agama sudah berikan atau kita sudah belajar tentang agama tersebut. Nah, yang kedua, menyadari bahwa keimanan dan ketakwaan seseorang itu menghindarkan perbuatan yang bersifat merusak, fitnah, dan perbuatan yang merugikan. Nah, jadi kalau kita sudah punya kepercayaan, agama kita mengerjakan kebaikan, rasa tidak akan terjadi hal-hal yang nomor 2 tersebut. Nah, selanjutnya, agama ini buat apa? Kepercayaan ini untuk apa? Benteng kita untuk apa? Menghadapi tantangan di era globalisasi. Nah, pengaruh budaya-budaya luar yang merusak generasi-generasi penerus bangsa, misalnya contoh narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Oke? Selanjutnya, saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah jelas. Nah, negara kita hadir, negara kita memberikan kesamaan dalam memeluk agama. Negara kita hadir dalam perayaan-perayaan agama. Negara kita memberi kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah melaksanakan ibadah pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Jelas dong, kita sebagai warga negara Indonesia, lihat dasar negara kita Pancasila. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ikuti ajaran agama kita. Hal-hal yang baik, bisa yakin dan percaya setiap agama itu mengajarkan hal kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan hal keburukan. Nah, jadi dari kepercayaan kita, dari pedoman hidup kita yang sesuai dengan ajaran agama, itulah yang harus kalian amalkan ya anak-anak Miss. Nah, jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terlebih terkurang Miss mohon maaf. Selanjutnya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang keempat. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak Miss.